saya Putri Sandriani, perwakilan dari kelompok 3, Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 2, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi. Di sini saya sedang bersama Ibu Mania atau yang sering dikenal sebagai Cik Mia, selaku pemilik usaha songket yang ada di Kota Jambi, dan yang akan menjadi narasumber saya pada saat ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan terkait pemaknaan kesiapsiagaan bela negara yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Karena di sini saya bersama Ibu Mania atau Cik Mia, saya akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara dalam menjalankan usaha. Langsung saja pada Ibu Mania atau Cik Mia, saya memanggil Cik Mia. Cik Mia. Cik Mia, apakah Cik Mia menggunakan bahan, motif, atau desain khas daerah untuk memperkuat identitas budaya Indonesia? Oh ya, untuk pertanyaannya, kalau bahasanya Indonesia itu kan di mana bumi dipijak, di situ juga langit dijunjung. Jadi yang pastinya, ya tentu saya memakai selalu menggunakan bahan dan motif dengan khas daerah. Misalnya kami memakai benang emas, terus motif benang pakan dan motif yang ciri khas daerah seperti motif pucak rebung, angso duo, dan tetap mempertahankan motif asli. Kami ingin memperkuat identitas budaya lokal sekaligus memperkenalkan keindahan songket yang ada di Provinsi Jambi. Lalu, bagaimana Ibu melihat peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung usaha budaya seperti ini? Saya melihat peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mendukung usaha dan budaya seperti songket. Pemerintah bisa membantu melalui pelatihan, promosi, dan pemberian modal kepada perajin. Sementara itu masyarakat diharapkan ikut mencintai dan menggunakan produk lokal agar usaha budaya seperti songket itu bisa semakin lestari dan tidak kalah dengan produk impor. Lalu selanjutnya Ibu, bagaimana harapan Cik Mia terhadap masa depan usaha songket dan semangat bela negara di kalangan masyarakat? Harapannya ya, saya berharap usaha songket tetap bertahan dan semakin maju, semakin dikenal masyarakat, terutama anak muda lebih mencintai produk lokal. Menurut saya, melestarikan songket juga bagian dari bela negara karena kita ikut menjaga warisan budaya Indonesia. Baik, segitu saja informasi yang kita dapatkan dari Cik Mia. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kepada Cik Mia, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari, peserta Latsar Angkatan 2, kelompok 3. Saya ingin menanyakan tentang arti bela negara kepada Bapak Nofri selaku sebagai anggota Polri. Pak, saya mau nanya, apa arti bela negara bagi seorang anggota Polri? Bela negara terhadap anggota Polri merupakan suatu tugas untuk menjaga keamanan tertiban serta melindungi, mengayomi dan melayani terhadap masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Bagaimana Polri memaknai kesigapan bela negara di era digital? Kesigapan Polri sudah dilaksanakan baik penanggulangan secara intens terhadap media-media dalam hal penyebaran hoaks dan sebagaimana yang lain-lainnya. Nilai mental apa yang harus dimiliki warga negara dalam membela negara, Pak? Nilai mental harus dimiliki terhadap warga negara berupa yang pertama jelas harus memiliki kesehatan rohani dan jasmani, dan yang kedua
tidak mudah terprovokasi baik secara langsung maupun membaca yang ada di media sosial. Apa kemampuan dasar bela negara yang dimiliki warga sipil menurut anggota Polri? Kemampuan yang wajib dimiliki oleh warga sipil dalam hal bela negara yaitu tidak gampang atau tidak cepat untuk termakan hoak atau mudah terprovokasi dalam hal di kegiatan sehari-hari baik secara langsung maupun di dalam media sosial. Apa tantangan terbesar dalam membangun kesigapan di masyarakat? Tantangan terbesar yaitu kita selaku masyarakat wajib memiliki tanggung jawab serta cinta terhadap negara dengan landasan-landasan yang pertama patuh hukum baik secara langsung di kehidupan sehari-hari, di lalu lintas maupun di dalam rumah atau kehidupan di dalam rumah tangga. Bagaimana pesan Polri untuk masyarakat terkait bela negara? Pesan Polri terhadap masyarakat untuk terkait bela negara, mari sama-sama menjaga keamanan serta ketertiban dalam kehidupan bernegara, serta saling menjaga dan saling berkontribusi baik untuk kehidupan langsung maupun kehidupan bernegara. Ya. Terima kasih ya Pak. Itulah hasil dari diskusi kepada Bapak Polri untuk masalah bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saman Hatib, perwakilan dari kelompok 3 angkatan 2 Latsar CPNS 2005 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat Allah saya dapat berdialog bersama Bapak Bahtiar pada hari ini dan segala kemudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya sudah bersama narasumber kita bersama Bapak Bahtiar, Kepala TU Puskesmas Wainap Pigen Baru. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat banget ya. Alhamdulillah. Izin Pak, kami untuk meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait kesiapsiagaan bela negara Pak. Apakah sedia Pak? Oke. Baik Pak, kita mulai Pak dengan pertanyaan pertama. Apa makna bela negara menurut Bapak sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas ini Pak? Baik. Jadi kalau bicara masalah bela negara itu termasuk di dalam undang-undang ya, pasal 27 ayat 1, yang mana setiap warga negara itu berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Dan juga di pasal 30 Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam hal ini mungkin di lingkup Puskesmas, apalagi selaku ASN ya, itu sudah menjadi suatu kewajiban untuk kita selaku ASN untuk ikut serta dan melaksanakan bela negara. Berarti Pak, kita tidak perlu angkat senjata Pak ya, bisa berarti kita dalam posisi kerja kita Pak ya. Ya. Coba. Dan yang kedua Pak, bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara dalam tugas sehari-hari Pak di Puskesmas Pak? Oke. Jadi mungkin konsepnya kalau situasi zaman dulu ya, itu orang bela negara itu dengan berperang senjata dan lain sebagainya. Tapi dengan situasi dan kondisi sekarang, maka kita harus sesuaikan. Misalnya kita selaku ASN ataupun pegawai negeri sipil ya,
itu konteks bela negaranya bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, bagaimana kita bisa menjadi aparatur sipil negara yang disiplin, yang jujur, yang amanah, yang akuntabel, ya, dan memiliki kinerja yang baik dalam rangka upaya khususnya untuk di tingkat puskesmas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Mungkin seperti itu kalau menurut pandangan saya. Terima kasih Pak. Berarti kita harus meningkatkan akhlaknya ASN Pak ya? Ya, kinerja dan perilaku lah ya. Yang selanjutnya Pak, apa tantangan terbesar Pak dalam menerapkan nilai-nilai itu di tempat kerja kita? Jujur, mungkin tantangan yang terbesar untuk saat ini kita akui adanya sedikit banyak pergeseran nilai. Pergeseran nilai mungkin pengaruh dari pergaulan, ya, pergaulan ataupun pendidikan yang didapat. Jadi tantangan yang paling besar itu bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai yang sudah sebenarnya menjadi tradisi bangsa kita, tapi lambat laun itu mulai terkikis, misalnya tentang disiplin. Nah, itu agak sulit untuk menerapkan disiplin. Tapi insya Allah dengan semangat kita, kebersamaan kita, mudah-mudahan bisa. Dan juga itu yang paling penting adalah kejujuran, ya, kejujuran, attitude, dedikasi dan loyalitas kepada negara. Seperti itu. Dalam konteks militer, bagaimana bentuk kontribusi Puskesmas terhadap upaya bela negara Pak? Ya, jadi kita selaku insan kesehatan, ya, bentuk kontribusi yang bisa kita berikan kepada masyarakat diantaranya yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosialnya, ya. Intinya kita berharap atau ingin mewujudkan suatu lingkungan masyarakat yang sehat. Dengan masyarakat sehat, maka masyarakat itu akan produktif, ya. Terus yang kedua, di saat ini juga kita tahu pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas atau mengatasi masalah stunting. Nah, ini menjadi satu PR kita. Bagaimana generasi ke depan kita ini akan bisa menjadi generasi yang tangguh apabila masalah stunting ini belum teratasi. Jadi diharapkan ada kita juga selaku kesehatan untuk sama-sama meningkatkan cakupan sehingga angka stunting ini bisa teratasi dengan baik. Sehingga kedepannya generasi kita, generasi penerus kita bisa menjadi generasi emas. Bagaimana sebagai kepala tata usaha menjaga agar administrasi dan keuangan Puskesmas tetap bersih dan transparan sebagai wujud bela negara? Ya. Jadi untuk urusan di manajemen tentunya kita harus mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, ya. Jadi kalau di Puskesmas itu ada yang namanya SPI, ya. SPI itu sistem pengawasan internal, yang mana untuk arus keluar masuk daripada keuangan itu ada satu tim yang mengawasi. Jadi kita harapkan semua transaksi keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan juga transparan, sehingga pemerintah yang sudah mengeluarkan dana untuk kesehatan masyarakat bisa terrealisasi dengan maksimal. Itu. Harus jelas Pak ya, dari masuk sampai keluarnya Pak ya? Ya, harus jelas. Selanjutnya Pak, ini Pak, apa bentuk kegiatan atau program Puskesmas yang mencerminkan semangat bela negara? Salah satu tadi kan stunting Pak, apa lagi Pak yang selanjutnya Pak? Mungkin kita ada kegiatan untuk mengunjungi daerah-daerah terpencil yang aksesnya masih cukup sulit, ya, untuk jangkauan ke pelayanan kesehatan. Jadi dengan mengadakan pusling seperti itu, ya,
Jadi kita memberikan atau memberikan akses kepada masyarakat. Selain itu juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial, misalnya sunatan massal, donor darah massal, itu bisa kita terus kembangkan ya untuk membantu masyarakat kita ataupun orang-orang yang memang betul membutuhkan seperti itu. Pak, terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara hari ini Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri sebagai calon pegawai negeri sipil dan dapat diterapkan, dapat meningkatkan kesadaran peserta dalam upaya bela negara dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di wilayah kerja Puskesmas Tujuan Barat. Terima kasih Pak. Ya. Demikianlah wawancara saya bersama Bapak Kepala Tata Usaha Puskesmas Tujuan Baru. Saya mewakili kelompok 3 Angkatan 2 CPNS 2025 Kabupaten Tanjung Barat yang diselenggarakan UPTN Jambi. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis dari wawancara 3 narasumber menunjukkan masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai kerangka berpikir bela negara. Dengan mayoritas teridentifikasi memiliki semangat cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Namun, terdapat kesenjangan dalam implementasi di kehidupan sehari-hari, terutama pada aspek kemampuan teknis dan kesiapan menghadapi ancaman nyata. Kesimpulan utamanya adalah perlu adanya peningkatan pendidikan dan pelatihan bela negara yang lebih terstruktur untuk menyelaraskan antara kerangka berpikir positif dan kemampuan praktis di masyarakat.